Salam desain. Kali ini kita akan belajar membuat script untuk pilihan ganda atau multiple choice. Misalnya seperti kita membuat soal quiz. Nah, seperti biasa kita klik Action Script 3.0 ini. Nah, kemudian di sini yang pertama kita siapkan halaman depan dulu, home. Misalnya di sini kita memberikan semacam identitas. Misalnya seperti nama, ini kita gunakan misalnya static text dulu. Nah, di sini misalnya saya ketik nama. Kemudian di bawahnya mungkin nanti di sini saya buat nomor ya, nomor. Kemudian di bawahnya misalnya kelas. Kemudian ini misalnya, nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk jenis font kita gunakan Arial, misalnya Arial bold, biar agak tebal. Kemudian saya besarin sedikit. Nah, misalnya seperti ini. Nomor, nama, nomor, dan kelas. Nah, kemudian berikutnya kita berikan nanti di sini teks berupa input atau isian. Nah, kita pilih teksnya di sini, teks. Dan kita pilih ini static text, ini kita ubah dengan input text. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal drag aja seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini biasanya kalau dia tidak ada garis pinggirnya di sini, nah ini biasanya bordernya mati dia, jadi tidak ada garis pinggirnya. Kalau mau isi garis pinggir, border kita aktifkan. Klik. Nah, kemudian insan name-nya kita ganti. Nah, ini misalnya saya kasih tulisan nama. Nah, kemudian begitupun nanti untuk nomor. Misalnya nomor saya buat di sini pendek aja misalnya. Nah, ini thumbnail-nya saya pakai nomor. Oke. Nah, jadi saya kecilin dulu. Nah, kita taruh di sini. Nah, kemudian berikutnya di sini ada kelas. Ya. Kita klik juga kelasnya. Nah, di sini instannya saya kasih kelas. Oke. Nah, kita kecilin dulu. Nah, mungkin ini kita perlu perlebar lagi jaraknya karena terlalu dekat. Nah, itu misalnya biar agak jauh sedikit. Jadi ini kita bisa taruh di sini, ini kita taruh di sini. Nah, misalnya kalau kita coba Ctrl Enter. Nah, di sini muncul nanti tulisan embed port. Nah, jadi ini kita disuruh mengembed. Nah, maksudnya embed ini adalah merasterize daripada font kita. Karena di setiap komputer biasanya menggunakan font yang berbeda jenis biar dia terbaca, maka ini perlu di embed. Caranya tinggal klik embed ini, klik embed. Kemudian kita bisa pilih misalnya all. Oke. Kemudian kalau kita enter, nah tinggal kita kasih nama misalnya Wawan, nomor 12 kelas 1B. Nah, jadi isian sudah berhasil. Nah, kemudian berikutnya kita buat tombol biar dia mau pindah ke frame selanjutnya. Nah, misalnya bisa berupa tulisan atau tombol biasa ya. Misalnya saya buat tombol biasa di sini. Misalnya warnanya hijau. Saya taruh di sini. Nah, misalnya ini kita F8, kita jadikan tombol, oke. Nah, kemudian misalnya tombolnya ini saya ganti namanya misalnya login. Jadi untuk menjawab soal. Nah, nah kemudian jangan lupa di frame pertama ini kita stop ya, dia tidak pindah ke frame berikutnya. Jadi F9 di sini saya ganti tulis stop di sini. Oke. Nah, itu nanti untuk action stopnya. Oke.
Nah, jadi ini sudah berhasil di frame pertama. Nah, kemudian sekarang kita mau mengkontrol eh, tombol ini, kemudian juga nama nomor ini biar nanti dia bisa terekam pada hasil penilaian. Nah, maka di sini kita membutuhkan beberapa script di awal nanti di sini. Oke. Nah, berikutnya misalnya kita membuatkan script untuk masing-masing teks ini. Nah, di sini kita sudah tahu nama, ini instance name-nya, ini nomor, ini kelas. Kemudian kita bisa isi misalnya di sini ya, tombol ini kita bisa add atau di sini juga bisa nanti di sini. Silakan misalnya di sini atau saya isi di tombol dulu F9. Nah, kemudian kalau kita klik tombol dia akan pindah ke frame berikutnya, maka kita agar gampang pilih kode snipe ini. Nah, kemudian kita pilih action script timeline. Nah, kita bisa pilih eh, next frame and stop, jadi dia pindah ke frame berikutnya. Klik. Nah, jadi ini nanti scriptnya. Jadi kalau tombol login kita klik, dia akan pindah ke frame berikutnya. Nah, kemudian untuk sekalian memberikan script di sini kita beri nama nanti untuk variabelnya var di sini. Jadi p nama. Jadi saya berikan nama p nama titik 2, kemudian string. Nah, string ini untuk menampilkan atau muncul titik koma. Nah, kemudian untuk var apa tadi namanya nomor ya, var nomor ini kita pakai p nomor, kemudian juga sama kita pilih string untuk menampilkannya nanti 2. Kemudian yang terakhir adalah var p kelas ya, p kelas. Jadi untuk menampilkan kelas nanti. Kemudian kita pilih string juga. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk var nilai nanti biar nilainya dia juga ditampilkan pada frame terakhir, var nilai di sini nilai, kemudian kita gunakan misalnya untuk var nilai ini adalah titik 2, ini bisa in ya, ini menampilkan nomor nanti, atau juga bisa menggunakan biasanya number. Nah, ini sama saja sebenarnya. Misalnya nilai yang pertama nanti muncul adalah var nomornya adalah 0, kemudian titik. Nah, inilah sebenarnya script yang berada di awal. Nah, kalau yang belakang ini login ini adalah ini tombol login. Kalau kita klik dia akan pindah ke frame berikutnya. Nah, sedangkan untuk menampilkan nama, nomor, kelas, dan nilai di frame terakhir, nah, kita menggunakan variabel seperti ini. Jadi untuk p nama, p nomor, p kelas ini sebenarnya bebas di sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya untuk login, kalau kita klik tombol login dia akan pindah ke frame berikutnya. Nah, tapi sebelum pindah dia mendeteksi dulu variabel nama, nomor, kelas ini. Nah, maka caranya di sini diisikan. Misalnya saya enter. Yang pertama untuk p nama ini variabel nama, nanti dia sama dengan nama titik teks. Jadi itu. Jadi untuk teks nanti. Nah, kemudian untuk p nomor, nah, kemudian sama dengan juga sama nanti kita gunakan nomor, kemudian titik teks juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk variabel kelas. Jadi kita ambil namanya ini. Jadi p kelas, kemudian sama dengan nanti adalah kelas, kemudian titik s. Nah, habis itu baru dia next frame. Jadi dia mengidentifikasi ini dulu, belum pindah ke frame berikutnya. Nah, itulah script
yang di awal nantinya di situ. Nah, kemudian berikutnya kita membuat soal di frame berikutnya. Nah, misalnya di sini di frame 2 saya membuat F7. Nah, misalnya saya membuat sebuah pertanyaan di sini menggunakan misalnya teks warna hitam ya. Ini input teks kita ubah menjadi static lagi. Nah, misalnya di sini nama Presiden Indonesia sekarang ya. Nah, jadi ini pertanyaannya saya nanti, atau saya kecilin nih fontnya misalnya cuma 20 terlalu besar. Nah, kemudian misalnya pilihannya di sini saya ketik Jokowi. Nah, kemudian saya copy aja ini biar gampang. Jokowi, saya copy. Nah, misalnya ini saya ganti SBY. Kemudian ini misalnya saya ganti Anies. Kemudian ini misalnya ini Prabowo. Nah, ini baru apa namanya. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa kita jadikan tombol masing-masing nama. Nah, biar tidak repot kita membuat tombol baru saja. Misalnya tombolnya di sini saya kasih warna hijau ini ya. Ini saya mau jadikan tombol nanti. Nah, ini misalnya saya kasih huruf warna putih misalnya. Ini huruf A. Nah, kemudian ini saya copy dulu semua. Nah, kemudian kita ganti masing-masing sekarang ini B, ini C, ini D. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita convert jadikan tombol ya. F8 tombol. Jangan lupa name-nya, instant name-nya. Ini misalnya saya kasih nama tombol underscore A. Dia nih F8 G. Tombol underscore B. Ini F8 G. Tombol underscore misalnya C. Kemudian yang terakhir ini kita jadikan tombol juga F8 bottom. Nah, di sini tombol underscore D. Nah, jadi sudah memiliki instant name. Nah, sekarang di sini kita perlu memberikan scriptnya lagi. Nah, di sini bisa di frame-nya atau di tombolnya. Saya isi di frame misalnya. Di sini F9. Nah, di sini kita harus ini dulu. Kalau misalnya diklik tombol A, dia akan menambah nilai dan pindah ke frame berikutnya. Maka di sini scriptnya tombol underscore A, ini nama tombolnya. Kemudian add event listener-nya, event di sini. Oke. Jadi event listener-nya ini di listener, kemudian event listener-nya pas mouse, misalnya mouse event-nya saya pilih pas di klik ya, mouse event klik. Jadi pas klik. Nah, kemudian koma. Nah, ini kemudian preloadernya, nama preloadernya nanti untuk functionnya saya misalnya kasih nama button atau singkat aja biar cepat, btn gitu, button underscore a juga. Nah, kemudian dalam kurung kita kasih tanda titik mak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian functionnya sekarang, kemudian function function untuk preloadernya ini btn.
Jadi btn underscore a ini. Jadi kalau function tombol A kita klik, preloader btn a, misalnya eventnya, jadi dalam kurung event di situ, kemudian kita kasih tanda T2, kemudian mouse eventnya, mouse mouse event, kemudian mouse event titik dua, jadi nilainya void, jadi seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah reaksinya atau perintahnya. Kalau kita klik tombol A, perintahnya apa? Maka perintah ini didahului dengan kurung bawah. Nah, maka dia nilai di sini, nilai sama dengan, jadi nilainya sama dengan nilai misalnya plus 10 atau plus 20 boleh. Jadi nilai plus 20. Jadi titik tanda titik koma. Nah kemudian dia next frame, jadi dia pindah ke frame berikutnya atau go to and stop frame berikutnya. Jadi modelnya nanti seperti ini. Nah kemudian untuk yang lain ya tinggal kita tambahkan saja. Nah kalau kita cek nanti yang benar itu yang mana, kita cek. Nah ternyata yang benar ini adalah tombol A atau Jokowi. Nah maka di sini tadi action scriptnya yang ditambahkan nilai 20 itu adalah tombol A. Untuk tombol yang lain itu cukup, misalnya ini kita copy, kemudian kita bawa ke sini, paste. Nah, kalau kita klik tombol B, kemudian btn-nya B, ini kita ganti, maka dia cuman pindah frame aja. Nah, jadi seperti ini nanti. Jadi kalau kita klik tombol B, dia cuma next frame, jadi dia tidak menambahkan nilai. Nah, begitupun untuk tombol yang lain. Kita copy, paste, ini tombol C, ini btnc, preloadernya btnc, next frame. Nah, begitupun untuk yang lain. Misalnya di sini tombol D, btn D, kemudian di sini D juga. Nah, jadi fungsinya nanti seperti itu. Nah, maka ini sudah scriptnya sudah sesuai. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu disamakan. Nah, bisa mengcopy dari sini atau membuat yang baru. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, misalnya untuk frame berikutnya atau pertanyaan berikutnya saya copy frame ini saja, misalnya F6. Nah, kemudian saya tinggal ubah pertanyaannya misalnya. Di sini saya ubah misalnya nama ibu kota Indonesia. Kemudian misalnya saya pilih C yang benar. Di sini saya pilih Jakarta. Kemudian di sini misalnya Denpasar. Ini. Kemudian di sini Surabaya, Semarang. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini karena kita mengcopy tombol di sini, kemudian kita bawa ke frame berikutnya, maka tombol ini wajib diubah nama instant name-nya, biar nanti dia tidak ada duplikat yang nilai yang namanya sama. Nah, misalnya di sini tinggal kita ganti misalnya tombol A2 gitu misalnya. Ini B2 karena ini pertanyaan nomor 2 gitu misalnya. Tinggal kita kasih 22 aja di sini. Nah, begitupun scriptnya sekarang F9 kita copy, Ctrl A,
Ctrl C. Kemudian saya bawa di layar sini. F9, kita paste. Nah, yang perlu kita sekarang ganti juga di sini. Ini kita kasih 2 semua. Karena tadi namanya sudah kita ganti 22. B2, BTN2, dan seterusnya. Ya, tidak terjadi duplikat nama yang sama. Nah, kemudian yang benar tadi, nah ini kita ya karena yang benar bukan A, ini kita ambil, kita taruh di C tadi ya. C kalau nggak salah yang benar. C. Jadi kita taruh di sini di C. Kita coba C. Ya, benar C Jakarta. Jadi kalau kita klik C, maka dia akan menambahkan nilai plus 20. Jadi seperti itu teorinya. Nah, begitupun nanti untuk soal-soal yang lain. Nah, mungkin di sini saya coba membuat 2 saja, atau ini kita ganti langsung 50 ya. Jadi kalau benar 1 dapat 50 gitu misalnya. Nah, kemudian di sini juga sama. Karena soalnya cuma 2 misalnya, ini kita kasih plus 50 nilainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di frame terakhir baru kita membuat untuk frame hasilnya. Nah, misalnya di sini saya membuat F7 dulu. Atau saya copy nanti ini. Nah, biar tidak repot, saya copy ini. Ctrl C. Nah, di sini F7 ya. Saya Ctrl paste. Nah, cuman sekarang ini bukan untuk input teks lagi, tapi ini diubah menjadi namanya dynamic text. Nah, misalnya ini saya kasih nama output underscore text, atau ini outputnya saya ganti huruf kecil. Jadi output nama, kemudian ini juga sama dynamic text, saya ganti namanya output nama, kemudian ini saya ganti dynamic text, kita ganti output kelas. Nah, ini untuk nama tidak harus output ya, jadi bisa dipilih sesuai dengan selera. Nah, kemudian berikutnya sekarang untuk skor, misalnya di sini saya kasih skornya dynamic text, misalnya di sini ya. Ini skornya nanti. Skor nanti mungkin agak gede, 40 gitu misalnya untuk ukuran size-nya. Nah, kemudian ini saya kasih nama instant name-nya misalnya output underscore nilai. Jadi output underscore nilai. Nah, kemudian saya membuat tulisan ini untuk static text, misalnya di sini nilai, itu nilai Anda. Ini oke, ini terlalu besar, saya kecilin lagi nilai Anda. Nanti dia muncul di sini. Nah, itu di frame terakhir. Nah, sekarang di sini ini output nilai ya. Nah, sekarang di sini kita isikan script F9. Di sini yang perlu diisikan adalah outputnya tadi, output apa tadi, nah output nama dulu ya, nama titik teksnya, output nama titik teksnya sama dengan tadi p nama ya, p nama. Jadi itu. Kemudian untuk output dalam kurung apa kedua, kelas teks sama dengan kemudian p kelas. Nah, ini biar muncul dia di dynamic text tersebut. Kemudian untuk output terakhir itu output apa lagi, nama ke nomor ya, nomor belum. Untuk nomor teks sama dengan
P nomor. Nah, itu. Kemudian berikutnya di sini untuk nilai sekarang. Output underscore nilainya. Kemudian titik teks sama dengan ini string untuk menampilkan nilai nanti string. Kemudian string nilai untuk menampilkan nilai itu string nilai. Nah, jadi seperti ini nanti script terakhirnya ini. Nah, kemudian sekarang kita coba jalankan. Nah, ini ada function yang duplikat katanya. Nah, berarti ada yang diduplikat, ini kita belum ini ya, kita coba cari. Nah, ini BTNA-nya ini kita belum ganti ini. Ini BTNA A, BTNB, ini B belum. B, C, ini sudah. Coba kita mainkan lagi. Oh, masih ada ini. Ini mana ini yang belum? Frame 3. Nah, ini masih. Ini coba kita cek satu-satu ya. Ini sudah. A2, B2, C2. Nah, ini C2-nya belum. C2, D2. Nah, ini D2 belum. Sekarang kita mainkan. Oke, sudah tidak ada lagi salah. Misalnya nama Wawan. Nomor 12 kelas 2B. Locin. Nama Presiden Indonesia Jokowi. Nama Ibu Kota Indonesia Jakarta. Nilai 100. Wawan, name. Jadi sudah berhasil. Nah, misalnya kalau kita mau ulang lagi, tinggal di frame terakhir ini kita kasih tombol lagi misalnya di sini. Nah, ini untuk kembali gitu misalnya. Jadi ini F8 tombol. Oke. Jadi kita kasih action F9 script assist, misalnya dia pindah ke frame awal, go to frame 1. Nah, jadi seperti itu saja nih. Nah, kemudian kalau kita coba nama Wawan, nomor 10 kelas 2B, login. Misalnya kita salahkan satu, Jokowi, nama Ibu Kota Indonesia dan pasar, maka nilainya 10. Awan nomor 10 kelas 2B, nilai Anda 50. Kita kembali. Nah, jadi bisa diisikan lagi. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.